Di saat Nabi Daud alaihi salam membaca kitab Zabur, tiba-tiba datang seekor burung mendekatinya. Burung itu paling cantik, karena ia memiliki banyak warna. Kemudian Nabi Daud alaihi salam mendekatinya. Burung pun semakin dekat dengan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam mengulurkan tangan untuk mengambil burung. Itu tiba-tiba, ia melihat seorang wanita sedang mandi di dalam kolamnya. Tatkala wanita itu melihat Nabi Daud alaihi salam, dia pun menggerakkan kepalanya sembari menutup seluruh tubuh dengan rambutnya. Kebetulan, ketika itu suaminya pergi perang di jalan Allah. Maka Nabi Daud alaihi salam menulis surat kepada salah seorang pemimpin pasukan. Perhatikan dan gabungkan dia, alias suami wanita yang dilihat Nabi Daud alaihi salam tadi, ke dalam pasukan yang membawa tabut. Karena bisa jadi lelaki itu menang atau terbunuh. Maka Nabi Daud alaihi salam pun menggabungkan suami wanita tadi ke dalam pasukan tabut. Dan dia pun terbunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah. Dan kisah yang paling utama dan menarik adalah kisah para nabi. Kisah para nabi dalam Al-Quran adalah bagian dari strukturnya yang bersifat religius. Maksudnya kisah-kisah dalam Al-Quran bukanlah sebuah karya seni dengan tema, sistematika penyampaian, dan alur cerita yang bebas, sebagaimana karya-karya seni lepas yang lain. Akan tetapi, dengan tujuan atau maksud yang bersifat religi, yaitu dakwah kepada Allah, penegasan tentang hari akhir, berita gembira bagi orang-orang mukmin, ancaman bagi orang-orang kafir, dan penjelasan sunatullah tentang upaya para pendusta di dalam menghancurkan agama Allah. Selain itu, kisah-kisah para nabi juga memperlihatkan kepada kita tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya, yang diantaranya adalah Nabi Daud alaihi salam. Nama Nabi Daud alaihi salam adalah Daud bin Isa, yaitu salah seorang dari 13 bersaudara, keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia tinggal bermukim di kota Bethlehem, kota kelahiran Nabi Isa alaihi salam, bersama ayah dan 13 saudaranya. Dalam sumber yang lebih detail sementara ini disebutkan bahwa nama lengkap Nabi Daud alaihi salam adalah Daud bin Isa bin Ugaid bin Muaz bin Salman bin Hashim bin Aminadab bin Aram bin Hasrun bin Faris bin Yahuza bin Isa. Perkiraan periode sejarah tahun 1041 sampai 971 sebelum Masehi. Perkiraan tahun diutus 1010 sebelum Masehi di Palestina, dan wafat di Baitul Maqdis dengan mempunyai seorang anak, Nabi Sulaiman alaihi salam.
Nabi Daud alaihi salam merupakan keturunan Yahuza bin Yakob bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Perawakannya tidak terlalu tinggi, bermata biru, berambut tidak lebat, berhati suci dan bersih. Dia sangat dicintai oleh Bani Israel. Allah menganugerahi Nabi Daud alaihi salam dengan kerajaan dan kenabian, dan juga kebaikan dunia dan akhirat. Kerajaan itu istimewa, begitu juga dengan kenabian. Dan keduanya disatukan pada diri Nabi Daud alaihi salam. Usia Nabi Daud alaihi salam sampai 100 tahun. Setelah penciptaan Adam alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 40 tahun usia Adam alaihi salam. Manusia itu ialah Sabir binti Syekh, seorang gadis yang berparas elok dan calon suaminya adalah Uraya seorang bin pemuda jejaka yang sudah lama menaruh cinta dan mengikat janji dengan gadis bahwa sekembalinya dari medan perang, mereka berdua akan hidup sebagai suami istri yang bahagia. Pemuda itu telah secara resmi meminang Sabir dari kedua orang tuanya kepada keturunannya, yang dengan senang hati ulur tangan pemuda itu. Akan tetapi, apa yang hendak dikatakan? Sewaktu Uraya bin Hadan berada di negeri orang, melaksanakan perintah Nabi Daud alaihi salam, berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, terjadilah sesuatu yang menghancurkan rencana syahdunya itu dan menjadilah cita-citanya untuk beristrikan Sabit, yaitu Nabi Daud. Gadis yang diidam-idamkan itu seakan-akan impian pada suatu morgana belaka, di mana Uria masih berada jauh di negeri orang, melaksanakan perintah Allah untuk berjihad. Tertangkaplah Sabih yang ayu itu oleh kedua belah mata dari pandangan alaihi salam. Timbullah rasa cinta di dalam hati Nabi Daud alaihi salam kepada sang gadis itu, yang secara sah adalah tunangan dari salah seorang anggota tentaranya yang setia dan cakap. Nabi Daud alaihi salam tidak berpikir lama untuk menyatakan rasa hatinya terhadap gadis yang cantik itu dan segera mendatangi kedua orang tuanya dan meminangnya. Gerangan orang tua, siapakah yang akan berpikir akan menolak? Rasa cemburunya sangat tinggi. Uluran tangan seorang seperti Nabi Daud alaihi salam untuk menjadi anak menantunya, bukankah merupakan suatu kemuliaan yang besar baginya? Untuk menjadi ayah, mertua dari Nabi Daud alaihi salam, seorang pesuruh Allah dan Raja Bani Israel itu, Sabil telah diminta oleh Uria. Namun Uria sudah lama meninggalkan tunangannya dan tidak dapat dipastikan bahwa ia akan cepat kembali atau berada dalam keadaan hidup ketika dia keluar. Tidak bijaksanalah pikir kedua orang tua Sabil untuk menolak uluran tangan Nabi Daud alaihi salam, hanya semata-mata karena menantikan kedatangan kembali dari medan perang. Maka diterimalah permintaan Nabi Daud alaihi salam, dan kepadanya diserahkan Sabil untuk menjadi istrinya yang sah. Pintu rumahnya selalu dikunci. Demikianlah kisah perkawinan Nabi Daud alaihi salam dengan Sabil, yang menurut para ahli tafsir menjadi sasaran kritik dan teguran Allah subhanahu wa ta'ala melalui dua malaikat yang menyerupai lelaki yang datang kepada Nabi Daud alaihi salam untuk memohon penyelesaian tentang sengketa mereka perihal domba betina mereka.
Alhamdulillahirobbil alamin. Dengan begitu, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kali ini. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak seorang pun bisa masuk yang mengganggu istrinya hingga dia pulang kembali. Suatu hari dia keluar dan mengunci pintu. Ketika pulang, tiba-tiba dia mendapati seorang lelaki berdiri di dalam rumahnya. Nabi Daud alaihi salam lantas bertanya kepadanya, siapakah ayahmu? Lelaki itu menjawab, aku tidak dianugerahi kerajaan dan tidak ada dinding yang mampu menghalangi. Nabi Daud alaihi salam, demi Allah engkau adalah malaikat selamat datang membawa perintah Allah. Lalu beliau pun wafat. Dalam sumber lain disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Nabi Daud alaihi salam adalah seorang yang amat cemburu, sehingga apabila dia keluar rumah, dia selalu menutup seluruh pintu agar tidak seorang pun bisa masuk istrinya. Dan sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Beliau melanjutkan lagi, pada suatu hari Nabi Daud alaihi salam keluar rumah, dan seperti biasanya dia menutup seluruh pintu. Istrinya yang tinggal di rumah memantau sekeliling rumah. Tiba-tiba dia melihat seseorang berdiri di tengah ruang tamu. Melihat hal itu, dia pun berteriak memanggil, siapakah di situ? Dia berpikir sejenak, dari manakah orang ini dapat masuk? Sedangkan seluruh pintu rumah tertutup rapat. Demi Allah, ini merupakan bencana besar. Maka pulanglah Daud menuju rumahnya. Ketika dia memasuki rumahnya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan seseorang berdiri di ruang tamunya. Seraya Nabi Daud berkata kepadanya, siapakah kamu? Dia menjawab, aku adalah yang tidak dicegah raja langit dengan tembok manapun. Mendengar jawaban ini, Nabi Daud alaihi salam berkata, kamu demi Allah adalah malaikat maut. Selamat datang atas perintah Allah. Kemudian malaikat maut berdiam sejenak dan mencabut darah Daud alaihi salam. Setelah dimandikan dan dikafani dan selesai seluruh urusan mayatnya, maka terbitlah matahari. Dan Sulaiman berkata kepada burung-burung, naumilah ayahku Daud. Maka burung-burung itu pun menaungi hingga bumi terlihat gelap. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepada burung-burung itu, rapatkanlah sayap-sayapmu. Dalam hadis lain, Abu Hurairah Shallallahu alaihi wasallam mempraktekkan kepada kami bagaimana burung-burung itu melakukannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggenggam tangannya, naungan yang dibuat burung-burung itu melebihi luas kuburan Nabi Daud alaihi salam. Menurut Imam Ibnu Katsir, riwayatnya hasan dan kuat. Perawi-perawinya siqah, dapat dipercaya. Sehingga makna ungkapan dari hadis itu adalah naungan yang dibuat burung-burung itu melebihi kuburan Daud alaihi salam. Atau bisa diartikan, naungan yang dibuat burung-burung itu melebihi tempat kuburan Nabi Daud alaihi salam.
burung-burung itu adalah burung-burung gagak yang memiliki sayap sangat panjang. Menurut Al-Jauhari, ia adalah burung gagak yang memiliki sayap yang sangat panjang. Diriwayatkan dari sebagian mereka bahwa malaikat maut mendatangi Nabi Daud ketika keluar dari mihrabnya. Dan Nabi Daud berkata kepada malaikat maut, "Biarlah aku turun atau naik." Malaikat maut berkata, "Wahai Nabi Allah, bertahun-tahun telah berlalu, berbulan-bulan. Umurmu telah panjang dan rezekimu sangat banyak." Nabi Daud alaihi salam langsung tersungkur, sujud di atas tangga di mana dia berpijak. Dan malaikat maut langsung mencabut nyawanya. Sedang Nabi Daud dalam keadaan sujud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik sholawat dan salam. Nabi Daud alaihi salam pun wafat pada umur genap 100 tahun. Dan Allah sekali-kali tidak merubah takdirnya karena kelupaan hambanya Adam alaihi salam. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dianggap penting, yang membahas dalam tentang kepribadian dan kelebihan Nabi Daud alaihi salam adalah sebagai berikut. Di antaranya adalah rezeki yang baik diberikan kepada sosok raja dan seorang nabi. Nabi Allah Daud alaihi salam sebagai suri, tauladan untuk raja yang enggan memberikan makanan kecuali kepada orang yang sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang adalah hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud memakan makanan dari hasil jerih payahnya sendiri di Hebron, kota Al-Hodil sekarang. Pemuka-pemuka Yahudi mengangkat Nabi Daud alaihi salam sebagai Raja Bait Yahuda. Adapun Bani Israel yang lain menyatakan taat kepada As-Bulshit bin Saul. Kemudian terjadi peperangan antara orang-orang Nabi Daud alaihi salam dengan orang-orang As-Rushid hingga putra Saul tewas. Ketika itu Nabi Daud alaihi salam menjadi raja dari cucu-cucu Israel semuanya. Pada waktu menjadi raja, Daud atas Bani Israel berumur 30 tahun. Sedangkan masa pemerintahannya berlangsung 40 tahun. Sebagai raja di Hebron atas bangsa Yahuda 6 bulan. Dan raja di Orsairin Yerusalem 33 tahun Israel tentang penganugerahan jabatan raja. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepadanya. Artinya, dan kami kuatkan kerajaan, dan kami berikan kepadanya dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Quran Surat ayat 20. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkuat kerajaan Nabi Daud alaihi salam dengan kewibawaan, pertolongan, dan banyaknya pasukan, serta tambahan kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan hikmah kepadanya, yaitu kenabian dan kesempurnaan ilmu serta syariat
yaitu ketepatan dalam memutuskan antara dua pihak yang berselisih, dengan memisahkan yang hak dari yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Daud alaihi salam dengan suara yang merdu. Suara yang tidak diberikan kepada siapapun selain dia. Sehingga ketika dia sedang melantunkan kitab Zabur, burung-burung turut berhenti di udara. Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gunung. Dia menjawab dan ikut dan sore bersamanya pada pagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya kemampuan untuk memutuskan perkara dengan adil di antara manusia. Dia mampu dan menyelesaikan pertengkaran serta perselisihan yang terjadi pada masyarakatnya. Hal itu membuat Bani Israel dan memuliakan beliau. Kemudian Nabi Daud alaihi salam mengangkat putranya, Nabi Sulaiman alaihi salam, sebelum ia meninggal dunia. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam diangkat menjadi raja, ia pun menyempurnakan pekerjaan bapaknya dan melanjutkan penaklukan negeri-negeri serta mengatur kerajaan dengan sistem baru. Kemudian ia mendirikan candi serta mendapat hikmah dengan karunia berupa ilmu yang diterima oleh Nabi Daud bersama satu-satunya putra, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka berdua wajar saja kepadanya sebagai tanda karena mereka telah diberikan kelebihan atau keutamaan di antara hamba-hambanya yang soleh, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya ilmu kami kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang bernama ayat Nabi Daud juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketinggian ibadahnya. Tentang ibadah Nabi Daud alaihi salam, beliau pada zamannya merupakan hamba Allah yang paling kuat dan banyak beribadah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ciri-ciri beliau dalam Al-Quran yang artinya, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Quran surat-surat ayat 17. Terkait dengan ayat di atas, Imam Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-aidi atau kekuatan pada ayat di atas adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikenal sebagai orang yang rajin berpuasa dan tidak pernah meninggalkan salat malam. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan, beliau pernah berpuasa separuh tahun penuh. Nabi Daud alaihi salam telah diberi kekuatan dalam beribadah dan beramal saleh. Dia konsisten beribadah kepada Tuhannya dan memperbanyak amal salahnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan semua amalnya. Nabi Daud alaihi salam senantiasa beramal hingga dia menjadi suri tauladan bukan hanya bagi manusia pada masanya, akan tetapi juga bagi hewan dan gunung. Benarlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, yang artinya Daud adalah orang yang paling banyak beribadah di antara manusia. Nabi Daud alaihi salam senantiasa beribadah pada siang malam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
sesungguhnya kamu menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Quran Surat-Surat ayat 18. Tentang ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir berkata, tidak ada satu waktu pun, malam dan siang hari, Nabi Daud alaihi salam berlalu, kecuali keluarganya beribadah pada waktu siang, dan malam dia salat dan berpuasa. Hingga dia diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman yang artinya hamba kami. Quran Surat-Surat ayat 17. Gelar tersebut adalah kedudukan penghambaan yang sangat tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan keseluruhan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihi salam, sebagaimana diperoleh dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berasal dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud. Dia puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Dan salat yang paling disukai Allah adalah salat Nabi Daud. Dia tidur pada tengah malam, lalu dia bangun pada sepertiga malam, tidur pada seperenamnya. Lalu kita bicara tentang mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Secara umum dan lazimnya, bisi memiliki kekuatan hebat dan banyak manfaatnya bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan telah kami turunkan bersama mereka keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan bisi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan bisi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya, Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada telah mengisyaratkan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam, dan tidak dapat dilakukan yang hidup kepada manusia biasa. Mukjizat yang dikaruniakan kepada beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan bisi untuknya, yaitu buatlah baju bisi yang besar-besar. Dan ukurlah anyamannya. Dan kerjakanlah amalannya, aku melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Saba ayat 10-11. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melunakkan besi pada kedua tangan Nabi Daud alaihi salam dan menjadikannya seperti lilin yang bisa digunakan sebagaimana yang dikehendakinya, tanpa api dan palu, sehingga
Ia bisa membuat baju besi secara sambung dalam kecermatan dan ukuran yang sama. Dalam firman Allah yang lain, Allah juga berfirman artinya, "Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah." Ayat 80. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari Nabi Daud alaihi salam dalam membuat baju besi untuk melindungi dirinya dari hantaman sabitan, pedang dan lembing dalam peperangan menghadapi musuh-musuhnya. Dan sampai saat ini, manusia belum dapat menemukan bagaimana menggunakan besi secara ilmiah yang sempurna. Baju besi adalah pakaian yang dikenakan, dan baju besi yang besar-besar untuk memelihara manusia dari serangan yang mematikan ketika peperangan. Sedang berkecamuk antara satu prajurit dengan lainnya, agar dapat diketahui bahwa setiap sesuatu mempunyai kemampuan masing-masing. Menghindari sebab kematian adalah termasuk sebagian daripada iman. Namun apabila sudah menghindar, tetapi tetap tidak bisa luput dari kematian, berarti memang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya agar mati saat itu juga. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, yang artinya, "Dan ukurlah jangan terlalu longgar, karena ia dapat terpecah. Atau jangan lebarkan lingkarannya, karena pakunya bisa lepas. Dan jangan kuatkan pakunya, sehingga lingkarannya menjadi sempit." Ini membuktikan bahwa sosok seorang nabi mampu membuat karya baru. Baju besi sebelum masa Nabi Daud alaihi salam hanya dalam bentuk piring bulat. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melunakkan gerak palu. Kemudian dia membuat lingkaran di leher pada baju besi itu agar bisa dipakai lalu dijual kepada manusia. Dan Nabi Daud alaihi salam tidak memakan makanan kecuali dari hasil usaha dan jerih payahnya sendiri. Karya seperti ini tidak diragukan lagi, merupakan sebaik-baik usaha seorang hamba. Allah pun berseru kepadanya yang artinya, "Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah." Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Quran Surat Saba ayat 13. Para nabi Allah mengemban perintah tasyrik. Mereka adalah rasul-rasulnya yang diutus kepada umat manusia. Pada dasarnya, mereka juga manusia biasa. Namun demikian mereka adalah manusia Allah yang paling bersih. Kalau saja Allah tidak mengutus nabi, nabinya kepada umat manusia, niscaya dia akan mengharuskan pada mereka nabi sebagai keadilan darinya. Sesungguhnya sebelum mengutus para nabi, Allah telah terlebih dahulu mengutus kalimat-kalimatnya ke akal manusia, serta mengharuskan hujah. Semesta adalah kitabullah yang terbuka, yang dipenuhi kalimat-kalimat yang menakjubkan, yang menjadi dalil atas wujudnya Allah. Pada hakikatnya, para nabi itu manusia terbaik. Namun demikian mereka juga manusia biasa seperti manusia lainnya yang sehari-harinya pergi ke pasar, makan minum, berpakaian hidup dan mati. Risalah yang mereka emban bukanlah hasil dari pencaharian atau kerja keras atau usaha atau ikhtiar. Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah
yang menentukan. Pilihan atas mereka. Dia memilih mereka berdasarkan ilmu-ilmunya, bahwa mereka adalah orang-orang yang paling bersih dan paling utama di antara manusia yang ada, baik akal maupun hati. Kemudian setelah itu dia sampaikan kepada mereka risalahnya sebagai tasrif dan takrim atas para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan sebutan mereka dengan asmanya atau namanya menjadi Rasulullah, utusan Allah. Ketika para nabi menjadi orang yang lebih banyak tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban meniscayakan mereka merasa belum seberapa memenuhi hak-haknya. Sebab kalaupun seseorang beribadah kepada Tuhannya selama berjuta-juta tahun, ibadah tersebut belumlah cukup untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan dalam setengah jam. Oleh karena itulah para nabi beristighfar. Kita tahu bahwa manusia tidak akan mendapat hukuman karena berbeda dengan nabi. Ia akan mendapatkannya meskipun melakukan kesalahan karena lupa. Nabi Adam alaihi salam lupa dan melakukan kesalahan. Lalu ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Kalau saja ia bukan seorang nabi, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberinya hukuman atas kesalahan karena kealpaannya itu. Walaupun para nabiullah tersebut manusia pilihan dan bersih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan tingkatan mereka atau derajat yang berbeda-beda di sisinya. Sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian dari atas mereka sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagian Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa, putra Maryam, beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 253. Ada 5 nabi di antara mereka yang diberikan derajat dan tingkatan yang tidak dimiliki oleh para nabi lainnya, yang disebut dengan ulul azmi yang tabah dan teguh prinsip, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Nuh Alaihi Salam, Nabi Ibrahim Alaihi Salam, Nabi Isa Alaihi Salam, dan Nabi Musa Alaihi Salam. Hal tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ahzab ayat 7 dan Surat Al-Ahqaf ayat 35. Atau derajat para nabi berbeda-beda di sisi Allah. Namun kaum mukmin diperintahkan agar beradab dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasul. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari Rasul. Rasulnya dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa
Ampunilah kami ya Tuhan kami. Dan kepada Engkaulah tempat kembali. Demikian juga halnya dengan Nabi Daud alaihi salam. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diberikan kelebihan-kelebihan dan juga mukjizat yang berbeda yang dimiliki oleh nabi-nabinya yang lain, namun tujuan utamanya diutus pada umumnya sama dengan pengutusan para rasul dan nabiullah lainnya, yaitu menyeru manusia untuk beribadah, menyembah kepada Allah dan menjauhkan diri dari tauhid, sesembahan kepada selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul untuk menyerukan, sembahlah Allah saja, dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran Surat An-Nahl ayat 36 tentang keunggulan Nabi Daud alaihi salam juga diterangkan dalam ayat lain, yang artinya, mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud perintah dan hikmah. Sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Para nabiullah dalam menjalankan tugasnya kepada manusia, terutama dalam mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan tauhid, selalu mendapatkan tantangan atau cobaan tersebut. Masing-masing nabi berbeda-beda. Baik tantangan itu berasal dari jin maupun dari manusia, dengan tujuan supaya manusia tidak mengikuti ajaran para nabi yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang tantangan bagi nabi tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lain dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 10, dan yang artinya, telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu. Maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan atau azab, olok-olokan mereka. Dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan. Syaitan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian dari mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Khusus tentang godaan atau fitnah yang ditujukan kepada Nabi Daud, merupakan kisah Israiliyah dan palsu
yang berasal dari keturunan Bani Israel atau Yahudi. Dengan cara mereka menafsirkan menurut akal pikiran mereka. Antaranya disebutkan dalam Al-Quran. Surat-surat ayat 21 sampai 25. Yang artinya, dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar, mereka masuk menemui Daud. Lalu ia terkejut karena kedatangan mereka berkata, "Janganlah kamu takut. Kami adalah dua orang yang berperkara seorang kepada yang berbuat zalim. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran. Dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina. Dan aku mempunyai seekor saja." Maka dia berkata, "Serahkanlah kambingmu itu kepada." Dan dia mengalahkan Daud berkata dalam perdebatan, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya." Kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian orang yang mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, sujud dan bertaubat. Maka kami ampuni baginya kesalahannya, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat dan tempat kembali yang baik. Berdasarkan ayat-ayat di atas, para ahli tafsir antara lain adalah Imam At-Tabari mengutip beberapa asar yang mengarah kepada fitnah Bani Israel terhadap Nabi Daud alaihi salam. Menurut mereka, Nabi Daud alaihi salam menyusun tipu daya kepada salah satu pemimpin pasukan agar mereka dapat menaklukkan musuh, karena Nabi Daud alaihi salam tertarik pada istri ketika melihatnya, dan Nabi Daud alaihi salam pun jatuh cinta kepadanya, hingga terbesitlah di hatinya untuk menyingkirkan panglima tersebut. Kemudian dapat menikahi istrinya. Semua riwayat menyebutkan bahwa Nabi Daud alaihi salam berbicara kepada dirinya sendiri. Jika dia diberi cobaan, niscaya akan selamat dari hukuman. Kepadanya, "Sesungguhnya engkau akan dicoba, dan engkau akan mengetahui kapan waktunya. Maka berhati-hatilah." Dan dikatakan kepadanya, "Inilah waktunya engkau dicoba." Dia pun segera mengambil kitab dan masuk ke dalam sebuah mihrab sembari menutup mihrab. Lalu memasukkan kitab Zabur ke dalam Nabi Daud alaihi salam menyuruh, dan salah seorang pengawas pun berkata kepadanya, "Jangan izinkan siapapun menemuiku hari ini." Di saat Nabi Daud alaihi salam membaca kitab Zabur, tiba-tiba datang seekor burung mendekatinya. Burung itu paling cantik karena ia memiliki banyak warna. Kemudian Nabi Daud alaihi salam mendekatinya. Burung pun semakin dekat dengan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam mengulurkan tangan untuk mengambil. Burung itu tiba-tiba ia melihat seorang wanita sedang mandi di dalam kolamnya. Tatkala wanita itu melihat Nabi Daud, menggerakkan kepalanya sembari
menutup seluruh tubuh dengan rambutnya. Kebetulan ketika itu suaminya pergi perang di jalan Allah. Maka Nabi Daud alaihi salam menulis surat kepada salah seorang pemimpin pasukan dan gabungkan dia alias suami wanita alaihi salam Nabi Daud ke dalam pasukan yang membawa tabut, karena bisa jadi lelaki itu menang atau terbunuh. Maka Nabi Daud alaihi salam pun menggabungkan suami wanita tadi ke dalam pasukan tabut, dan dia pun terbunuh. Kemudian Nabi Daud alaihi salam menikahi wanita dan darinya pula Nabi Sulaiman alaihi salam dilahirkan. Adapun kabar buruk dan sangat jauh dari kebenaran yang dinukilkan dari para ahli tafsir, yaitu kabar yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Nawadirul Usul dari Ibnu Luhai'ah dan Yazid Ar-Rokasi. Dia seorang hakim yang dungu dari Anas radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam ketika melihat seorang wanita, dia tidak memperdulikan Bani Israel, dan seketika memerintahkan kepada pemimpin pasukan seraya berkata, jika musuh tiba, maka dekatkanlah." Uraiyah Al-Hasisi. Di antara tabut itu, pada waktu itu tabut adalah simbol kemenangan. Karena siapa saja yang berada di dekat tabut tidak akan kembali hingga mati, atau kembali setelah memperoleh kemenangan. Akan tetapi suami wanita tersebut mati, terbunuh. Dan kemudian turunlah dua malaikat kepada Nabi Daud alaihi salam, menjelaskan kepadanya tentang kisah yang mendengar kisah itu. Nabi Daud alaihi salam pun terharu dan tersungkur. Sujud Nabi Daud alaihi salam terus menerus dalam keadaan sujud selama 40 hari, hingga tumbuh tanaman di atas kepalanya air matanya karena cucuran. Bumi pun turun memakan dahinya. Dan Nabi Daud alaihi salam pun berkata dalam sujudnya, "Ya Tuhanku, gelincirkanlah Nabi Daud alaihi salam ke dalam suatu kegelinciran yang paling jauh di antara timur dan barat, jika engkau tidak rahmatmu atas kelemahan Nabi Daud alaihi salam. Dan kemudian niscaya engkau jadikan dosanya sebagai bahan cerita generasi yang akan datang setelahnya." Setelah 40 hari berlalu, datanglah malaikat Jibril, sesungguhnya salam dan telah mengampunimu perbuatan yang telah engkau lakukan. Nabi Daud alaihi salam pun berkata, "Aku tahu bahwa Allah Maha Kuasa memberikan ampunan atas perbuatan yang aku lakukan. Dan aku tahu juga bahwa Allah Maha Adil, tidak pilih kasih. Namun, bagaimana dengan si fulan itu, jika nanti pada hari kiamat dia berkata, 'Ya Tuhanku, bagaimana dengan darahku yang diperlakukan Nabi Daud alaihi salam kepadaku?' Jibril berkata, 'Apakah perlu aku tanyakan kepada Tuhanmu tentang itu? Jika engkau mau, akan aku laksanakan.' Nabi Daud alaihi salam berkata, 'Aku mohon kepadamu.' Maka Jibril pun pergi naik menghadap Allah. Sedangkan Nabi Daud alaihi salam tetap bersujud dan tetap dalam keadaan seperti itu.
sampai Allah menghendaki lain. Kemudian Jibril turun dan berkata kepadanya, "Hai Daud, aku telah bertanya kepada Allah apa yang hendak engkau tanyakan." Sesungguhnya Allah berfirman, "Katakanlah kepada Nabi Daud, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kamu berdua pada hari kiamat, dan berfirman, berikanlah kepadaku darahmu yang bersama Nabi Daud." Nabi Daud pun berkata, "Darahku adalah milikmu, wahai Tuhanku." Allah berfirman, "Sesungguhnya di dalam surga, engkau akan melakukan apa saja yang engkau inginkan sebagai ganti rugi darahmu." Komentar datang bertubi-tubi kepada riwayat palsu dan dusta ini yang dinukilkan dari Bani Israel sebagai berikut. Yang pertama, ada Imam Al-Qurtubi. Beliau berkata bahwa itu tidak benar. Yang kedua, ada Qadi Ayat berkata dalam Asy-Syifa, "Janganlah ambil dari apa-apa yang dikisahkan oleh pembawa kabar berita dari ahli kitab yang telah mengganti dan merubah sesuatu yang benar dan yang telah dinukilkan oleh sebagian ahli tafsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memanaskan sesuatu apapun dari kisah ini dalam kitabnya, dan tidak pula ditemukan dalam riwayat yang sahih. Adapun yang dinaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah Nabi Daud alaihi salam adalah, dan Daud mengetahui bahwa kami tidak ada satu dalam kisah Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, ada Imam Ibnu Katsir. Beliau berkata dalam tafsirnya, ahli tafsir telah menyebutkan di sini beberapa kisah yang kebanyakan diambil dari Israiliyah, dan tidak ada satu riwayat pun yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita yakini dalam kisah Nabi Daud ini. Akan tetapi, Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik yang tidak sahih riwayatnya. Karena riwayat ini dari Yazid Tarokasi dari Anas, walaupun dia tetap termasuk orang yang soleh, doif alias lemah. Adapun yang dimaksud dalam percakapan dengan kedua malaikat yang menyerupai